Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Mbak Fadil yang telah memimpin tilawah kita pada pagi hari ini. Semoga Mbak Fadil dan teman-teman yang membaca dan mendengar tilawah mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Ekawati STRKEP Bidan MKM dengan tema Umroh Mandiri to Other Way to Baitullah. Apakah Ibu Indah sudah bergabung bersama kita semua pada pagi hari ini? Sudah, Mbak. Alhamdulillah. Baik, bisa langsung saja diisi oleh Bu Indah. Kepada Bu Indah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materinya sudah terlihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sudah, Umi. Sudah ya? Iya. Baik, ini cuma sekedar sharing aja ya, bagaimana cara untuk umroh dengan menggunakan non-travel atau biasa disebut dengan umroh mandiri ya. Sebentar.
Ya, umroh mandiri di Adir Way to up to Baitullah. Jadi saya sharing dulu, ini berawal dari bulan Mei. Waktu itu ada eh, cukup viral ya, promo tiket besar-besaran dari maskapai Saudi ya. Viral juga, jadi banyak juga yang tahu ya tentang tiket tersebut. Kemudian biasanya kalau tiket promo itu kan cepat sekali habis ya, karena dia cepat sekali melonjak harganya. Jadi saat itu muncul tengah malam, tapi kok sampai seharian dia masih ada ya tiket itu ya, masih bertahan gitu. Masih di harga 4,8 sampai dengan 5 juta PP ya dari Jakarta Jeddah. Nah, disitulah mulai banyak yang membeli tiket tersebut. Ternyata memang tiket tersebut tiket bukan promo resmi sih, tapi lebih tepatnya disebut tiket error fare ya. Jadi karena kesalahan sistem salah satu maskapai, jadi terbukanya harganya segitu gitu kan. Jadi kodarullah ada beberapa yang cukup banyak yang di refund dan cukup banyak juga yang memang rezekinya bisa berangkat ya, karena memang setelah kita tahu oh ternyata ini tiketnya tiket error fare bukan promo resmi, cuma memang dari maskapainya mungkin karena sudah terlanjur akhirnya ada yang tetap berlanjut berangkat, ada yang di refund. Ya, kalau promo resmi sebetulnya tidak seperti itu. Biasanya dia tetap berlanjut sih, tidak ada acara refund-refund kecuali dari kitanya yang mau refund ya gitu. Nah, mulai dari situlah karena banyak yang membeli tiket secara mandiri, akhirnya mempelajari tentang seluk umroh mandiri. Mungkin akan sedikit saya ceritakan bagaimana tentang umroh mandirinya maupun tentang persiapannya ya. Sebelumnya kita mungkin belajar dulu tentang keutamaan dan keistimewaan ibadah umroh ya, yang menjadi motivasi terbesar bagi seorang muslim muslimah ya, bahwa ternyata ibadah umroh itu betul-betul banyak sekali keutamaannya ya, diantaranya adalah terdapat penghapusan dosa di antara dua umroh. Jadi begitu kita pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, di tanah haram, hati kita tuh kayak tertinggal di sana gitu. Jadi kayak pengen balik lagi, rindu lagi. Itu rindu yang bukannya kita tambah ini ya, bukannya kita tambah gitu datang ke sana terus tuntas tidak, malah bertambah rindunya, pengen balik lagi. Cuma pasti pada mikir gimana nih biayanya kalau balik lagi, biayanya kan segitu ya. Gimana caranya biar bisa balik lagi? Sementara ada keutamaan bahwa di antara satu umroh dengan umroh berikutnya terdapat penghapusan dosa-dosa di antara keduanya ya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala bagi pelakunya naikkan surga, dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Kemudian bisa menghilangkan kefakiran ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kok bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan? Bagaimana bisa seperti itu? Ya, mungkin secara kasat mata bukan hartanya yang ditambahkan bisa jadi ya, tapi bisa jadi karena dia diberi kemampuan lagi untuk datang kembali itu kan memang membutuhkan biaya ya. Salah satunya adalah itu bisa menghilangkan kefakiran. Atau ada juga yang memang Allah tambahkan rezekinya. Jadi tidak ada ceritanya yang pernah saya dengar bahwa pulang dari umroh atau pulang dari haji gitu malah jadi miskin tuh nggak ada gitu. Justru mereka malah diberikan kemampuan lagi untuk berangkat lagi dan berangkat lagi ya. Kemudian, nah ini dia, umrah itu bagi wanita adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Dan betul, memang ini betul-betul jihad. Salah satunya adalah jihad fisik, jihad harta juga ya. Karena meskipun mungkin buat sebagian sudah pernah haji, mikirnya kalau umrah aja gampang. Karena kan cuman gitu doang gitu mungkin persepsinya mereka ya, nggak sepanjang ibadah haji, tidak seberat ibadah haji. Tapi anggaplah umrah itu sebagai latihan buat haji juga ya. Karena kalau misalnya kita dapat haltenya jauh, menanjak, itu kan butuh ya, butuh banyak berjalan. Ibadahnya sendiri aja, prosesnya itu sendiri, kita butuh jalan kaki itu sampai mungkin habis sekitar 6 sampai 7 kilometer ya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita rajin bolak-balik ke masjid, rajin tawaf sunnah dan sebagainya, itu kan jadinya benar-benar butuh fisik yang kuat, ditambah itu di sana kan beda waktu, beda cuaca dengan di Indonesia. Jadi kita harus beradaptasi juga dengan lingkungan. Ya. Kemudian orang yang umroh menjadi temu Allah dan doanya mustajab. Nah, ini dia doanya mustajab. Jadi banyak yang mengejar umroh, salah satunya yaitu berharap berdoa di sana
Allah kabulkan doanya ya. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Nah, pengorbanan umroh ini bernilai pahala ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah tentang umrohnya. Sesungguhnya kamu mendapat pahala sesuai kadar kesulitan dan pengorbananmu. Betul bahwa umroh itu ada aja ujiannya. Mulai dari di Indonesia atau pada saat di Tanah Suci itu selalu ada masing-masing tuh ada kadar, ada kesulitannya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Nah, semakin sulit ya pahalanya mungkin insya Allah akan semakin besar ya gitu. Jadi banyak mungkin mendengar cerita-cerita orang yang umroh seperti ini, seperti ini, kesulitannya begini ya. Mulai dari yang sakit, mulai dari yang lain-lain ya, banyak saya juga dengar cerita di sana, maupun yang mengalami sendiri juga banyak bercerita juga ya. Jadi memang banyak saya juga mengalami hal seperti ini ya, yang kadang-kadang membuat gue ya, ini jadi nggak sih berangkat, mau berangkat jadi nggak, atau saya mampu nggak gitu, fisik saya mampu nggak, mungkin lagi sakit, ada yang sampai masuk rumah sakit dulu sebelum berangkat umroh, tapi dia jadwalnya sudah mepet nih mau berangkat nih, ternyata dia tapi dirawat dulu di rumah sakit, tiba-tiba pas mendekati hari H sembuh dia gitu, tapi kan ketar-ketir ya, aduh sakit sampai di rumah sakit, sebentar lagi beberapa hari lagi berangkat ke umroh, jadwalnya kan nggak mungkin diundur kalau sudah seperti itu. Nah, apakah Allah akan memampukan fisiknya dia? Ternyata Allah berikan sembuh, tapi diuji dulu dengan sakitnya. Ada yang seperti itu ya. Kemudian yang paling utama ini yang paling favorit umrohnya di bulan Ramadan ya, karena pahalanya seperti haji bersama Nabi ya. Ini paling berat karena memang puncak dari ibadah umroh banyak di bulan Ramadan ya. Baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi biaya jauh lebih mahal karena memang harga-harga hotel di sana naik berkali-kali lipat ya. Jadi meskipun sebentar tapi biayanya lumayan dan kita juga jauh lebih capek ya puasa di negeri orang. Pengen ibadah juga desak-desakan seperti itu saking penuhnya ya gitu. Jadi iya banyak sekali justru kendala-kendala yang terjadi di bulan Ramadan, makanya itu pahalanya juga lebih besar ya seperti haji bersama Nabi. Kemudian mendapat keutamaan dari berbagai ibadah lain dalam rangkaian pelaksanaan umroh ya. Dari keutamaan ucapan talbiyah itu sendiri ya, tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah dijanjikan dengan surga? Beliau menjawab iya. Kemudian bagaimana dengan tawaf? Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 putaran, lalu ia menyempurnakannya, maka seperti pahala memerdekakan seorang budak. Tidaklah ia meletakkan kakinya dan tidak pula ia mengangkat kaki yang lain, kecuali Allah akan menghapuskan satu dosanya dan mencatat baginya satu kebaikan. Dan ini yang paling ditunggu adalah pahala sholat di Masjidil Haram. Ya. Sholat di masjidku, Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram maka lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku ini. Ya, Masjid Nabawi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi salah satu yang dikejar adalah pahala sholat. Ya, misal kita sholat subuh 1 kali di Masjidil Haram itu sama dengan 100 kali sholat subuh di Indonesia, atau kalau misalnya sholat subuh kan 1 hari sekali ya, jadi sama dengan 100.000 hari ya. Kalau dibagi 365 hari itu setara dengan 274 tahun. Sedangkan kita manusia nggak ada yang umurnya segitu, tapi pahalanya bisa mencapai segitu, ya. Itu adalah sesuatu yang perlu kita kejar. Itu baru satu sholat ya, 274 tahun. Bagaimana dengan kalau sholatnya sampai berjamaah, dilipat gandakan lagi 25 kali lipat. Jadi 25 dikali 274 tahun, pahalanya setara dengan 6.850 tahun. Itu bila kita sholat subuh 1 kali aja di Masjidil Haram. Ya, dibanding dengan di Indonesia. Ya, pahala segitu nggak mungkin kita dapatin di Indonesia ya. Apalagi sholat itu adalah yang pertama kali dihisab. Ya, jadi ini banyak dikejar oleh kaum muslim dan muslimah ya untuk
mendapatkan pahala sholatnya. Ini baru 1 kali sholat ya, sehari bisa 5 kali. Kalau di sana berapa hari, tinggal dikalikan aja. Jadi memang ini betul-betul suatu keutamaan yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia, dan mungkin biaya yang kita keluarkan tidak sebanding dengan pahala yang kita dapatkan ya. Malah terhitung kecil lah ya biayanya ya. Kemudian ampunan Allah ketika tahallul ya. Ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekadar potong pendek? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Para sahabat balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma potong pendek? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar potong pendek? Baru beliau menjawab, dan juga bagi yang memendekkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi kalau yang dibotakin atau digundul itu, Rasulullah mendoakan sampai 3 kali ya, mendoakan ampunan kepada Allah ya saat tahallul tersebut. Sedangkan yang hanya dipotong pendek itu cuma didoakan 1 kali ya. Nah, ini adalah motivasi terkuat bagi mereka yang begitu sudah pernah umroh pengen balik lagi, tapi harus menyiasati gimana caranya biar bisa balik kembali dengan budget yang terbatas. Ini mengapa umroh mandiri? Ini salah satunya ya. Dari sisi biaya sebetulnya lebih ekonomis ya, karena kita mengatur diri kita sendiri ya, baik itu dari tiketnya, kemudian dari hotelnya, makannya dan sebagainya ya, itu yang menjadikan karena kita apa-apa sendiri gitu, tidak menggunakan jasa orang lain, jadi jatuhnya biayanya ekonomis, itu kelebihannya. Waktu yang fleksibel ya, jadi kalau misalnya menggunakan travel mungkin kita cuma bisa lihat, oh ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Kalau misalnya umroh mandiri, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Karena memang visanya sampai 90 hari ya, jadi ada juga yang sampai kalau punya uangnya ya untuk biaya hidup di sana, ada juga sampai 2 bulan ya, gitu. Jadi pengen lama-lama ya mungkin cocok untuk mereka yang punya usaha, bukan pegawai yang jadi mudah untuk ngatur waktunya, atau mereka yang sudah pensiun ya, jadi waktunya lebih fleksibel. Mau ngapain lagi ibaratnya mereka daripada bengong, mendingan ibadah gitu ya. Kemudian itinerarinya juga lebih fleksibel ya, maksudnya dalam hal ini kalau lewat travel kan sudah banyak jadwal ya, kesini 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 gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sebagian yang terlalu saklek ikutin jadwalnya, ya udah mereka ikuti. Jadi kadang-kadang capeknya itu di jalan-jalan. Ada juga yang kalau misalnya bisa nggak bisa, nah udah nggak ikut deh travel biasa. Nah, di travel nggak ikut deh jadwal ini ke sana ke sini gitu. Pengen fokus ibadah aja ya ibadahnya lebih fokus, itinerarinya juga lebih fokus. Kalau pengen ibadah ya ibadah aja ya. Kalau nggak mau jalan-jalan ya sudah. Soalnya kalau travel itu kan biasanya udah 1 paket ya. Sedangkan kalau misalnya ini kalau kita nggak mau jalan-jalan ya udah nggak ditiadakan aja. Jadi mengurangi biaya gitu ya. Ibadahnya lebih fokus ya biasanya kalau yang sudah pernah jalan-jalan bareng travel ya, ke misalnya mau city tour atau ke Taif dan sebagainya, di sini kita nggak ikut-ikutan lagi ya, memang cuma pengen ibadah aja gitu ya. Kekurangannya ya ini tadi ya, apa-apa kita kerjakan sendiri ya, mulai dari pesan tiket, geret koper sendiri, pesan transport sendiri segala macam. Itu kalau buat orang yang tim nyaman mungkin kurang sesuai dengan cara ini ya gitu. Nah, biaya bisa lebih mahal kok, bisa. Ya, bisa kalau dia tidak pintar mengatur ya. Kalau dia tidak bisa mengatur, tidak pintar mengatur, cuma sekedar pengen umroh mandiri, jatuhnya malah bisa lebih mahal dari biaya dari travel ya. Nah, resiko ditanggung sendiri. Ya, ya kan kita apa-apa sendiri ini kalau umroh mandiri. Jadi kalau ada resiko apa-apa ditanggung sendiri. Resikonya apa? Salah satunya resikonya bisa nyasar, itu mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah ada Google Map ya, jadi harusnya kalau kita bisa baca peta, bisa Google Map gitu ya, harusnya bisa ya. Kemudian juga kalau bingung dengan kendala bahasa juga kita bisa pakai Google Translate ya. Tapi insya Allah kalau bahasa sih jarang ya, soalnya di sana banyak yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak mungkin bahasa keduanya bahasa Arab, di sana bahasa Indonesia ya, karena banyak yang bisa. Mulai dari bandaranya, imigrasinya itu ada beberapa petugas yang bisa bahasa Indonesia, sampai ke kalau pedagang itu kayak udah wajib ya, pedagang di sana tuh rata-rata bisa bahasa Indonesia semua. Yang saya temui jarang bisa bahasa Indonesia itu yang driver taksi paling ya, yang mungkin kita butuh komunikasi dengan
bahasa Inggris. Tapi biasanya bisa bahasa Inggris ya, gitu. Nah, ini kemarin biaya yang saya keluarkan ya. Kalau bicara tentang biaya umroh ini ada 3, 1, 2, 3 ini ya. Ya, tiket pesawat kemarin saya dapat untuk Jakarta Jeddah PP di harga 5 jutaan ya. Kemudian ini untuk visa umrohnya, ini kemarin kita pakai visa umroh, itu sudah include dengan bis, Tasreh Raudoh ya, dan Sisko Patuh. Ya, di Sisko Patuh ini bentuknya kayak ID card gitu ya. Jadi di situ nanti ada keterangan kita nginepnya di hotel mana. Jadi kalau untuk jamaah-jamaah lansia ini sangat membantu. Kalau ada yang kesasar, kita cukup scan barcode-nya, kita tahu dia nginep di mana, kita tahu siapa mutawif-nya, kita tinggal menghubungi mutawif-nya untuk membantu dia kembali ke hotelnya ya. Kadang-kadang kalau lansia itu kita temui kalau di sana mereka nggak tahu hotelnya namanya apa gitu ya. Jadi mereka sendiri nggak tahu ya. Jadi nama hotelnya sendiri ya gitu. Kalau ada yang tahu ya alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang kalau lansia itu nggak terlalu peduli hal-hal seperti itu. Jadi nggak ya itu akhirnya kadang-kadang pada nyasar ada sampai berhari-hari ya gitu. Nah, ini pentingnya Sisko Patuh dipakai terus kalau untuk lansia ya. Mungkin kalau yang buat masih muda-muda seperti kita nggak pakai Sisko Patuh juga, karena saya sendiri jarang sih pakai gitu ya, cuman bikin aja buat jaga-jaga gitu. Nah, ini kisaran biayanya ya. Waktu itu ini biasanya sebenarnya visa itu dalam bentuk dolar ya. Dalam bentuk dolar. Waktu itu saya dapat di harga $170 untuk 4 item ini ya. Jadi kurang lebih 2,6. Nah, ini LA atau Land Arrangement ya. Ini hotel plus makan. Waktu itu saya ambil kamar yang triple ya. Jadi ini juga tergantung kamar kan biayanya beda-beda ya. Ada yang quadruple, ada yang triple, ada yang double ya. Nah, kemarin saya ambil triple full board itu ya, makannya sehari 3 kali ya. 10 hari 9 malam. Habisnya di 7,9 atau kurang lebih 8 jutaan. Jadi kalau di total ini habisnya untuk item 1, 2, 3 ini yang item utama ya 15.600.000 ya. Kalau yang nomor 4, 5, 6 itu masuknya ini pengeluaran pribadi yang memang pasti kita bawa uang saku, misalnya pengen jajan, beli oleh-oleh dan sebagainya. Memang kemarin saya catat semua sampai pengeluaran pribadi, saya catat semua. Saya untuk pengeluaran pribadi untuk jajan oleh-oleh itu jatuhnya segini ya. Bisa lebih hemat sih sebenarnya kalau kita nggak ada budget yang nggak usah maksain jajan atau oleh-oleh, cukup kan udah dapat makan sehari 3 kali ya gitu. Jadi karena saya keluar untuk jajan oleh-oleh dan additional cost itu nanti dijabarkan ya pajak ya gitu. Ini kisaran 19 juta jadinya per orang. Kalau umrohnya aja segini ya. Nah, ini uang saku yang kita bawa habisnya segini ya. Jadi totalnya 19 juta. Ya. Kalau berdua 2 pack ya jadi segini. Ya, ini kan kalau misalnya di travel mungkin hanya biaya untuk 1 orang. Tapi kalau misalnya mandiri ini bisa dijadikan biaya untuk 2 orang. Jadi gitu. Kalau kita mau berangkat lagi mikir aduh harganya sekarang 30-an juta. Berdua berarti bisa 60 juta. Mungkin dananya nggak ada gitu ya. Nah, jadi umroh mandiri ini juga bisa nyicil. Pertama-tama kita harus punya apa dulu gitu, itu bisa dicicil-cicil sedikit-sedikit ya. Jadi ini gambarannya kemarin ya. Nah, ini kita lihat yang additional cost-nya, karena kemarin saya dapatnya tiketnya dari Solo ya. Meeting point-nya Solo, Solo, Jakarta, Jeddah, Jeddah, Jakarta, Solo ya. Jadi otomatis karena rumah saya di Bekasi, saya harus ke Solo, ini pengeluaran naik kereta. Kemudian saya sempat transit dulu di Soekarno-Hatta ya, jadi saya nginep di hotel transit karena transitnya lumayan lama ya. Kemudian, nah ini saya karena kami ketemu rombongannya di Madinah ya, jadi saya pesen tiket kereta karena main sendiri ya gitu. Jadi ya, kemudian taksi di sana kita pakai Uber. Nah, sampai paket data juga ini saya masukkan, namanya additional cost. Kita butuh paket data umroh ya. Paket data umroh, kemudian ada tip untuk motowif, ada tur-tur di luar dari paket. Bisa kita mau ke Gua Hiro, kita mau naik teleferik Taif, itu di luar paket, ya kan bayar lagi ya. Dan itu sifatnya opsional, bisa ikut bisa enggak gitu. Jadi ya kalau nggak mau ikut, kalau pengen berhemat lagi ya nggak usah ikut. Tapi kalau pengen ya ada sedikit jalan-jalannya ya kita boleh, ini biayanya nggak terlalu mahal kok. Ya ini yang tadi yang saya sebut additional cost ya, maksudnya
pengeluaran pribadi di luar oleh-oleh dan jajan. Ini ibaratnya kayak dari rumah nyampe rumah lagi gitu. Itu totalnya saya hitung semua gitu ya. Nah, ini disclaimer dulu. Memang kalau umroh mandiri ini kurang rekomen untuk yang baru pertama kali umroh ya. Yang kedua, untuk lansia juga kurang rekomen maupun untuk yang membawa anak kecil. Meskipun banyak juga yang baru pertama kali umroh berangkat mandiri, tapi dia tidak berangkat sendiri ya. Melainkan dia ikut temannya yang sudah pernah melakukan umroh mandiri ya. Kemudian untuk lansia sama, ada juga memang kemarin yang bareng sama saya itu juga lansia-lansia yang memang fisiknya masih kuat-kuat ya, umur 70 tapi masih sanggup jalan aja gitu ya. Dan mereka mungkin saking semangatnya ya. Jadi tapi tetap mereka didampingi oleh keluarga yang memang sudah pernah umroh mandiri ya. Kemudian untuk yang membawa anak kecil ya kurang rekomen ya, karena apa, sebenarnya bawa anak kecil itu eh, otomatis kita juga kurang fokus ya untuk ibadahnya, untuk yang lain-lainnya ya, bukannya. Tapi kalau buat dan karena lebih repot juga ya. Tapi kalau untuk yang memang siap untuk repot gitu kan, bawa anaknya karena memang anaknya nggak ada yang jaga sebagainya ya, silahkan aja gitu. Yang penting memang dia sudah siap dengan risiko. Tapi memang kita di sini kurang sarankan ya, kurang rekomendasi bagi 3 golongan ini ya. Nah, kita lihat legalitasnya ya. Umroh mandiri legal nggak sih? Ini ada Undang-Undangnya nomor 8 tahun 2019, bab 7 pasal 86.1 ya, bahwa perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. Tetap PPIU ini adalah penyelenggara program umroh ya, penyelenggara ibadah umroh di Indonesia ya, seperti travel jatuhnya ya. Nah, tapi kita cuma ibaratnya ke mereka itu cuma beli visanya atau kalau mau plus dengan dan arrangementnya ya, seringnya sih mereka provider visa juga soalnya, jadi kita tetap lewat mereka ya. Cuman pelaksanaannya kita berangkat sendiri aja ya. Jadi bisa ya perseorangan atau berkelompok dan ini legal. Kalau misalnya Indonesia boleh apply visa sendiri, sebetulnya bisa lebih mandiri lagi karena di luar negeri kebanyakan itu sudah pada bisa apply visa langsung ke pihak Kementerian Haji dan Umrohnya Saudi ya. Kalau Indonesia belum dikasih, soalnya banyak orang Indonesia yang overstay, banyak yang menyalahgunakan visa untuk bekerja, jadi kita belum dikasih kepercayaan untuk bisa apply visa sendiri, tetap harus lewat PPIU. Nah, ini persiapan. Ada 7 yang dipersiapkan dan ini bisa dicicil dari sekarang ya. Yang pertama itu paspor, tiket pesawat, itinerary, land arrangement, transportasi, visa, dan tentu saja ilmunya ya terkait fikih umroh. Kita akan bahas satu persatu. Untuk paspornya, bagi yang belum punya atau sudah punya, pengen perpanjang ya, dari sekarang ya, karena mau beli tiket pesawat promo itu harus ada paspor yang masih berlaku ya. Nah, ini bisa sekarang mudah sekali bikin paspor dan murah ya gitu sebetulnya paspor itu ya. Jadi kalau misalnya kita baru punya duit, pengen umroh cita-citanya yang baru ada duit 500.000, nggak apa-apa. Bikin dulu paspornya, punya aja dulu ya. Bikin paspornya, kan bayar paspor tuh cuma 350.000 ya. Jadi bisa lah kalau semua orang tuh bikin paspor. Caranya yang ini, download di aplikasi M-Paspor ya. Kemudian registrasi, bikin akunnya dulu ya. Kemudian setelah jadi akunnya, baru kita login ya. Login kembali. Di situ ada jenis pengajuan permohonan paspor. Jadi ada apakah paspornya baru atau ini mau niatnya perpanjang. Kemudian apakah tipe paspornya mau apply yang biasa, paspor biasa, atau yang elektronik paspor. Nah, kemudian pilih tujuannya, tujuan pengajuan permohonan paspor. Di sini harus pakai trik. Jangan sekali-kali di situ nanti ada tulisan untuk wisata, untuk umroh. Jangan sekali-kali klik yang untuk umroh. Kenapa? Nanti pada saat disuruh datang ke imigrasi, kalau dibilang untuk umroh, dimintain macam-macam. Misalnya surat rekomendasi dari travel lah, apalah segala macam ya. Kalau yang pihak imigrasinya belum paham tentang umroh mandiri, dia akan minta dong suratnya mana. Kalau nggak pakai surat rekomendasi nggak bisa bikin paspor gitu. Tapi kalau ada yang mengerti sih sebenarnya
Enggak, saya lihat umroh mandiri dan kita bisa bernegosiasi, kebetulan dapat petugas yang enak, ya memang bisa aja. Tapi memang sebaiknya ketika mengisi M-Paspor, tujuan pemohonan paspor itu jangan untuk umroh, tapi untuk wisata gitu. Dan kita tidak bohong, bisa jadi memang itu paspor kan bisa untuk sekalian wisata, karena kan memang paspor umroh dan wisata itu sama, ya nggak beda gitu ya. Nah, nanti kalau ditanya, di situ ada pilihan lagi, wisatanya kemana, negara A, B, C, D, atau belum ada pilihan negara. Nanti tulis klik aja yang belum ada pilihan negara, atau baru rencana lah jatuhnya, ya gitu. Karena kadang-kadang tiket promo itu memang bukan dari Indonesia, seringnya dari negara tetangga. Jadi ya memang kita bisa sekalian wisata, ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya itu jangan sekali-kali klik untuk umroh, karena malah butuh banyak-banyak berkas gitu ya, surat rekomendasi segala macam. Kan kita baru rencana umroh ya, kalau minta surat rekomendasi dari travel, ya bagaimana mungkin gitu kan ya, ada. Nah, kemudian ini dilengkapi si isian kuesioner ya, nanti ada kuesionernya apa aja, di situ ada berkas-berkas juga yang harus diupload ya. Nah, nanti kalau misalnya berkas-berkasnya bisa dilihat di syarat-syaratnya. Biasanya sih cuma KTP, KK, akte ya, akte lahir. Kalau misalnya anak yang dibikinin ya buku nikah orang tuanya ditambah ya. Sama foto, kalau misalnya fotonya, tapi nanti kita foto di sana sih ya gitu. Foto kayaknya sih enggak ya, foto di sana nanti ya. Kemudian tinggal pilih lokasi pembuatan paspor yang terdekat aja ya. Kemudian pilih kantor imigrasi dan tanggal kedatangan yang tersedia. Biasanya dibukanya seminggu sekali ya kuota paspor itu. Dan biasanya hari Jumat tuh di atas jam 1. Nah, hari Jumat dibuka untuk seminggu ke depan ya. Jadi nanti cepet-cepetan nih dapatnya nih. Siapa yang dapat, kemudian dibuatkan. Nah, setelah dapat jadwal ya, langsung bayar secara online. Boleh kalau yang punya mobile banking bisa langsung bayar via mobile banking, atau kalau mau offline via ATM, pokoknya maksimal 2 jam setelah kita dapat kuota. Jangan lebih. Kalau lebih nanti angus itu ya, permohonannya otomatis batal. Kemudian setelah dapat tanggal, jam, kemudian udah ada bukti pembayaran, itu di print nanti bukti pembayarannya ya. Jangan lupa bawa materai, kemudian datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal, bawa bukti yang tadi, sama berkas yang asli yang sudah kita upload tadi. Ya, setelah nanti di sana diwawancara, difoto, sidik jari, sudah selesai. Tunggu berapa hari jadi paspornya. Nah, ini harganya ya. Kalau paspor biasa tuh ya tadi yang saya bilang murah, 350.000. Jadi kalau baru punya dana segitu, niat aja dulu saya mau umroh, mau bikin paspor dulu 350.000. Tapi ingat tadi jangan bilang mau umroh ya. Kalau ditanya di sana akan nanyain sesuai dengan apa yang kita jawab di aplikasi. Ini bikin paspornya untuk apa gitu. Ya bilangnya untuk wisata. Wisatanya kemana belum tahu, baru rencana gitu. Jadi di imigrasi itu santai aja, yang penting bajunya sopan ya. Kita juga jangan tegang ya, santai aja gitu. Karena image itu kayak aduh imigrasi itu galak lah, inilah itu, sebenarnya sih enggak sih, biasa-biasa aja kalau saya pribadi ya gitu. Soalnya bahkan cepat sih, kayaknya mereka lagi memperbaiki pelayanan, soalnya kalau saya ikuti imigrasi ya, dirjennya segala macam itu, jadi mereka tuh untuk pelayanan bagus ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pada saat diwawancara untuk bikin paspor, itu yang penting santai aja ya. Nah, ini dia khusus untuk umroh, ada catatannya. Mungkin sini ada yang punya namanya satu doang ya. Misalnya, contoh kayak saya, nama saya misalnya cuma Indah aja ya. Kalau untuk umroh itu minimal harus 2 kata. Jadi harus langsung endorse. Atau kadang-kadang imigrasinya sendiri sih nawarin, mau sekalian nggak ada penambahan nama. Jadi 2 kata, biasanya pakai nama kita, kemudian nama ayah kita kan, karena kita kan bawa kakak yang asli ya, ketahuan itu ada nama ayah kandungnya ya. Jadi kalau namanya cuma 1, nama endorse-nya minimal 2, mau dibikin 3 pun bisa ya. Jadi minimal yang penting 2. Misalnya tadinya namanya Indah aja ya. Jadi ditambahin di halaman 4 nanti ada nama endorse, itu jadi Indah, nama ayahnya misalnya Andi, ya. Indah Andi gitu ya. Jadi itu wajib minimal 2 kata. Khusus apalagi untuk maskapainya Saudi ya, dia beda sendiri. Ya, atau kalau misalnya nanti pesawatnya transit seperti di Dubai ya sebagainya, dia memang mintanya minimal 2 kata ya. Kalau 1 kata
biasanya disuruh endorse jadi 2 kata. Nanti beli tiketnya harus sesuai dengan nama endorse, nggak boleh nama asli aja. Misalnya Indah aja itu jangan ya. Jadi di tiket itu kan sebenarnya ada 3 nama ya, tapi masukin 2 nama aja boleh. Ya sesuai dengan nama endorse ya harusnya ya. Jadi nggak boleh satu nama sesuai dengan nama asli. Kan kalau nama asli kita di KTP sama Indah ya Indah aja gitu. Tapi nama endorse Indah Andi yaitu yang dijadikan acuan untuk pembelian tiket. Makanya tadi saya bilang sebelum beli tiket harus punya paspor dulu. Jadi nyicil dari sekarang bikin paspornya dulu atau kalau yang sudah mati diperpanjang dulu. Kalau sekarang paspor itu berlaku 10 tahun, kecuali anak-anak masih 5 tahun. Ya. Nah ini dia, kita masuk ke tiket pesawat, ini masuknya komponen yang terbesar, kurang lebih 40% atau sepertiga dari biaya umroh ya, dari totalnya ya. Jadi di sini yang menentukan kita biayanya akan lebih murah atau lebih mahal dari sini. Ya. Nah, jadi cara huntingnya gimana? Ya ini kita bisa punya download aja aplikasi Skyscanner atau Google Flight. Nanti kita bisa searching di situ tanggal-tanggal. Tapi biasanya Skyscanner ataupun Google Flight dia udah ngasih tanggal termurah nih di tanggal sekian-sekian. Tinggal kita utak-atik aja. Nah, yang disebut murah tuh yang kayak gimana? Aslinya harga normalnya ini tiket Jakarta Jeddah itu kurang lebih 15-an juta ya, 15 juta PP ya. Kalau Saudi ya tergantung maskapainya sih ya, Saudi ya atau Garuda lebih mahal lagi mungkin kisaran 16 juta ya gitu. Jadi nah bisa dihitung murah ini. Kalau orang-orang bilang murah normal mah kalau 10 juta. Ya menurut saya sih ini lumayan dibanding 15 juta ya. Lebih lebih berkurang 5 juta ya gitu. Ada yang murah gitu. Ya sekitar 7 sampai 8 juta PP-nya ya. Ada yang sangat murah 5 sampai 6 juta. Ini juga kemarin selain bulan Mei ada juga di bulan Agustus promonya. Tapi dari Kuala Lumpur ya, kisaran 5 sampai 6 juta. Itu banyak juga yang ngambil kemarin teman-teman sesama umroh mandiri ya. Terlalu murah sampai nggak masuk akal itu yang kemarin yang tiket Solo Jeddah itu kurang dari 5 juta. Dia ada yang 4,8 ya. Tapi ini kadang-kadang memang muncul mungkin rezekinya mereka yang umroh ya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang dapat tiket kurang dari 5 juta, ada yang cuma 3 juta PP, ada yang pernah dapat 10.000 dari Singapura berangkatnya PP, benar-benar cuma 10.000 nyampe Jeddah. Dia tapi nothing tulus ya ibaratnya, ya kalau ini bisa berangkat ya saya berangkat, kalau enggak ya udah ternyata berangkat. Lolos maksudnya memang dilolosin sama maskapainya gitu, emang udah rezekinya dia. Ya, jadi memang yang harus dipahamkan adalah bahwa umroh itu rezeki-rezekian ya. Jadi jangan merasa, aduh saya ini cobaannya banyak, mungkin saya memang ini kali ya apa namanya males deh kalau kayak begini caranya, jadinya mau umroh lagi baru jangan trauma-traumaan atau jangan seperti itu, positif thinking aja. Memang setiap umroh tuh ada cobaannya ya. Jadi kita harus optimis ya, fighting rata-rata teman-teman di komunitas umroh mandiri itu mereka menyebut dirinya sebagai pejuang Baitullah ya, jadi seperti itu. Nah ini jenis maskapai lihat kalau misalnya lagi ada tiket promo ya, jenis maskapai itu ada 2 macam ya, ada yang full service carrier, ada yang low cost. Low cost ya pasti budgetnya rendah, tapi rendahnya karena dia fasilitasnya juga ditiadakan ya. Misalnya dia nggak bisa bawa bagasi, bisanya bawa kabin aja cuma 7 kilo gitu, plus tas jinjing mungkin ya gitu ya. Itu kalau bawa, kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin nggak masalah dia bawa ransel aja atau bawa koper kabin aja. Kalau perempuan kan perintilannya banyak ya, jadi kayak aduh kayaknya kurang ini deh kalau misalnya cuma ternyata harganya murah tapi pesawatnya LCC low cost carrier gitu ya. Jadi makan juga minum juga nggak dapet, kita harus beli sama mereka, bayar lagi gitu. Ibarat kata mau pesen makan dan minum ya. Terus kalau delay sampai lama itu bisa jadi kompensasinya nggak sebanyak maskapai full service atau bahkan mungkin nggak dapat kompensasi. Jadi kalau delay bisa aja kita terkatung-katung di bandara tanpa ada kepastian. Itu kalau low cost carrier ya. Contohnya apa? Pesawat ini adalah seperti Air Asia, Scott, Jetstar, ya itu tuh pesawat LCC udah pasti murah karena memang meniadakan fasilitas. Ya, beda dengan pesawat yang full service carrier ya. Jadi dia dapat bagasi, biasanya kan
Kalau Saudi itu dapatnya 23 kilo, kalau Garuda dapat 30 kilo ya. Kalau Etihad dapat 40 kilo ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita dapat makanan juga, minuman, snack, dapat selimut, bantal, entertain ya gitu kan. Kalau delay juga biasanya dapat kompensasi, bisa dapat penginapan, bisa dapat uang saku, atau digantiin dengan maskapai lain penerbangannya, atau diganti uang tergantung kebijakan maskapai. Jadi memang paling enak memang kalau tiket promonya dapat pesawatnya yang full service. Ya contoh pesawat full service itu ya kayak Garuda ya, Garuda Indonesia, Saudi Arabia, Singapore Airlines ya, Malaysia Airlines, Philippines Airlines, pokoknya yang ada nama negaranya itu biasanya itu yang full service ya. Itu. Kemudian jadi kita harus lihat juga nih contohnya kayak gini tiket promonya. Nah, ini dia ya. Ini kemarin saya dapat di tanggal maksudnya dapatnya untuk bulan Ramadan ini harga 7,7 di Skyscanner ya. 7,7 bulan Ramadan itu murah termasuknya ya. 19 Maret loh sampai 26 Maret. Biasanya harganya melonjak ya. Jadi ini udah nggak ada lagi. Kemarin saya cek nggak ada lagi. Sebelumnya saya dapat di harga segini tapi cuma ngecek doang iseng, nggak ngambil ya. Nah, ini dia dioperasikan, dia sebenarnya promonya promo Singapore Airlines ya, tapi dioperasikan sebagian oleh Scott, maskapai LCC-nya dia. Pantasan dapatnya murah, cuma dia dapat bagasi nih. Kemarin saya cek, oh dia dapat bagasi. Biasanya kan kalau LCC nggak dapat, ya karena lagi promo dia resmi gitu, promo resminya. Jadi dia dapat bagasi. Cuman untuk makan kemarin saya nggak cek dapat apa enggak ya gitu. Kemudian ini yang untuk bulan Ramadan kemarin kayaknya udah nggak keluar lagi soalnya kemarin saya cek udah naik harganya. Ini yang tiket awal yang Solo Jakarta Jeddah ya. Ini kemarin dapat di waktu itu saya sempat cek masih ada screenshotannya gitu di harga waktu di Agustus itu ada di harga PP-nya 5,8 ya. Ini kita lihat ya, ini kan kesannya jadi karena resmi muncul di web kita waktu itu nggak nyangka kalau itu airfare, kita mikirnya emang promo ya karena ini di web resminya keluar seperti ini gitu, webnya Saudi ya, Solo Jeddah PP gitu. Jadi begitu dapat kabar banyak yang di refund lah terus di cancel, tapi alhamdulillah bisa di reschedule gitu ya. Ternyata berubah lagi mereka kebijakannya habis hajian, ya udahlah yang udah ini ya alhamdulillah mereka memudahkan yang mau ibadah umroh ya, mudah-mudahan sering-sering aja ada promonya ya. Seperti itu contoh-contoh tiket promo. Jadi kadang-kadang juga ada nih kombinasi antara pesawat LCC dengan full service. Waktu itu saya juga sempat dapat di angka 8,9 kalau nggak salah ya. Maskapainya dari Indonesia itu AirAsia, tapi dari sana baliknya kita pakai Saudi ya. Terus ada juga kemarin maskapai pakai AirAsia juga, pulangnya dapat Etihad. Jadi kita berangkat cuma bawa koper kabin, pulangnya bisa dapat bagasi. Ya pas harus beli, disiasatinya beli koper di sana gitu. Kalau misalnya mau bawa oleh-oleh dan sebagainya ya. Jadi kadang-kadang mereka kombinasi begitu untuk dapat harga murah ya. Jadi itu yang bikin kita jeli, oh murah segini, pesawatnya apa dulu? Kalau misalnya full service murah ya itu ambil aja, nggak usah pakai mikir. Jadi kalau teman-teman komunitas kemurahan itu bilangnya gini, mendingan nyesel beli tiket daripada nyesel nggak beli tiket gitu. Nah itu kita beli tiketnya, jangan milihnya waktunya yang deket. Oh berapa bulan lagi? Ya kalau misalnya dana kita masih ngepres, masih belum cukup, biasanya tiket itu kalau promo ya bisa sampai ada yang bisa sampai setahun ke depan. Jadi kita pilih aja waktu terlama dari sekarang. Kayak saya waktu itu promonya Mei, saya ambilnya Januari gitu. Tapi ada juga memang promo yang dia memberikan waktu periode penerbangan bulan ini sampai dengan ini. Nah itu, jadi diperhatikan lagi kalau misalnya memang kira-kira tabungannya cukup untuk berangkat beberapa bulan ke depan, ya nggak apa-apa ambil aja. Kalau belum cukup ya mungkin nanti bisa tunggu promo berikutnya ya. Nah, ini cara pembayaran karena kalau beli tiket pesawat itu kan pembayarannya internasional ya. Jadi kita bisa menggunakan kalau yang lain sih biasanya pakai kredit card. Kalau saya enggak sih, saya pakainya debit ya. Jadi kalau misalnya debit itu yang ada logo Visa maupun yang ada logo Mastercard ya. Kartu apa aja bisa ATM-nya ya. Yang penting ada logo Visa atau Mastercard ya. Dan ini harus diaktifkan dulu visanya. Kadang kita punya logo Visa tapi kita belum aktifkan. Ini aktifkan ke call center, bilang aja pengajuan untuk beli tiket pesawat internasional ya. Sama Mastercard juga. Jadi kita kadang udah ada sih logonya, tapi
belum diaktifkan ke Mastercard-nya atau ke Visa-nya. Ini harus dipastikan dulu, telepon ke call center banknya masing-masing. Tanyakan, bisa nggak sudah kartu debit kita sudah bisa dipakai untuk pembelian tiket pesawat atau tidak, pesawat internasional. Soalnya nanti kalau di luar negeri juga banyak kan kita transaksi pakai kartu ya, debit, atau kalau yang lain pakai kredit card ya. Nah, ini kemudian tergantung yang ini juga, biaya tergantung itinerary ya. Misalnya ini ada beberapa contoh itinerary, yang A dan B itu ada, kalau yang A itu langsung ke Mekah ya. Yang A itu langsung ke Madinah, yang B langsung ke Mekah ya. Nah, ini nanti kita berapa hari di sana, di Madinahnya berapa hari, di Mekahnya berapa hari, city tour-nya apa aja, kemana aja, itu akan mempengaruhi biaya. Ya, jadi kita harus bikin itinerary dulu sebelum kita membuat budget biaya yang lain-lain ya. Ini contohnya. Kemudian, nah ini dia, yang paling penting adalah line arrangement. Ini kalau line arrangement itu kayak hotel, makan. Kalau grup, ya, kalau banyak kita, misalnya kayak, ini minimal kan, dia ada minimal pack ya, 10 pack. Misalnya 10 orang nih yang berangkat. Ya udah, kita mau beli LE aja lewat provider PPIU. Itu bisa, ya, karena besar kan. Atau ternyata kita rombongan 30, kayak kemarin saya kumpul-kumpulin, ternyata dapat rombongan, satu rombongan itu bisa 46 orang. Jadi, kalau kita banyak kayak gitu, kita jadi grup kan, rombongan. Udah kita beli LE aja deh, gitu. Karena bis pasti dia. Bis ya, gitu. Kan 46 pack itu total dikumpul-kumpulnya. Itu kita nggak saling kenal, cuman ngebentuk rombongan sendiri. Oh ya, ini yang udah beli tiket siapa aja di tanggal sekian yuk kumpul jadi satu, yuk bikin grup WA, nanti kita koordinasi bareng ya di situ. Nah, ternyata ada 46 orang nih yang di tanggal yang samaan nih. Ya udah, kita kalau gitu kita beli aja line arrangement. Makanya disebutnya kalau ternyata setelah ngumpul sekian orang ternyata jadinya banyak, ya udah kita beli line arrangement. Nah, ini kalau beli line arrangement tuh, ini hotel-hotelnya ya, misalnya kayak dia nyebutin Mekah, hotelnya ini, Madinah ini, ya ada ini, ada free Situr Taif dan Ziarah Badar ya, ini harganya pakai dolar ya. Kalau 9 hari 395, 16 hari 12 hari berapa. Ini juga tergantung bulan ya. Ini Oktober sampai Desember dia keluarnya 3 bulan sekali biasanya LE itu ya. Jadi kalau masih jauh-jauh hari nggak usah pusing mikirin. Oh ya, buru-buru nyari hotelnya, nggak, santai aja 3 bulan sebelumnya aja baru keluar harganya kalau di sana ya. Nah, ini yang contoh yang lain, LE yang lain ya. Misalnya di Mekahnya hotelnya apa, di Madinahnya apa, dan berapa hari. Di sini dia udah nyebutin quadruple berapa, triple berapa, double berapa dalam dolar ya. Kalau 10 pack tentunya lebih mahal, lebih banyak, lebih murah. Ini kalau misalnya keuntungannya grup begitu ya. Kalau kita ngebentuk rombongan, oh ternyata kita bisa lebih murah dapatnya gitu. Kalau misalnya kurang dari 10, kita bikin grupnya kecil ya. Itu nggak usah pakai LE, mendingan kita apply sendiri aja hotel. Nah, kalau LE tuh apa aja sih include-nya? Ini dia nih. Seringnya hotel Mekah Madinah, nasi box, kedatangan dan kepulangan, catering. Ya, jadi catering di Mekah Madinah 3 kali sehari, bisa di hotelnya langsung makanya, atau dia catering ya. Kemudian souvenir, snack dalam perjalanan ya, handling bandara ya, zam-zam ya, tip sopir dan sebagainya. Exclude-nya ya tentu saja ini visa umroh, bus transportasi tiket ya, dan lain-lain. Itu namanya line arrangement ya. Kalau grupnya kecil, ini misalnya kurang dari 10 orang ya, kita pengen berangkatnya sekeluarga, ya udah kita pesen aja hotelnya, nggak usah beli line arrangement, kita langsung pesen aja di Agoda. Biasanya sering kalau untuk internasional rekomend tuh Agoda, Booking.com maupun All Accor ya. Nah, di sini yang lagi naik daun nih All Accor. Soalnya kita bisa hotel-hotel jaringan All Accor ini ya, dia hotel rata-rata hotel bintang 5 ya, yang cuman di pelataran aja lah, kita udah pelataran Masjidil Haram maupun Nabawi ya, dekat banget ya gitu. Dan ternyata di hotel-hotelnya All Accor ini, biarpun di situ kamarnya untuk kapasitas tamu 2 tamu, tapi dia kasih lagi deskripsi di bawahnya. Bisa untuk 6 orang, bisa untuk 8 orang. Wah, berarti saya bisa pakai hotel bintang 5 untuk kapasitas 8 orang nih, lumayan.
Tapi bednya tetap sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya itu kan kamarnya besar ya kalau bintang 1 ya, bintang 5 ya. Itu kamarnya besar banget, makanya dia bilang bisa untuk 8 orang atau 6 orang ya gitu. Dan itu halal gitu. Dia sendiri yang nulis di aplikasinya bisa untuk 6 orang atau 8 orang ya. Nah, cuman memang bednya dia sediakan misalnya twin bed itu twin bed ukurannya orang Arab ya yang bisa buat 2 orang ibaratnya kalau orang Indonesia gitu twin bednya. Jadi judulnya kalau misalnya ada 2 twin bed itu bisa untuk 4 orang. Desainnya gimana biar yang misalnya kalau untuk 6 orang kamarnya nih sekeluarga kita pengen nyobain umroh mandiri tapi yang sekeluarga aja. Ya udah kita bawa kasur tiup ya. Kasur tiup buat di sana. Ya kalau misalnya kita sekeluarga berenam berarti 4 orang bisa tidur di tempat tidur. Kita bawa kasur tiup yang ukuran 100 yang ukuran 100 ya kali 120 ya kalau nggak salah ya. Sekitar itu ya. 100 kali 120 atau berapa itu ya, yang nomor ibaratnya kayak tempat tidur nomor 3 ya. Itu bawa 2. Berarti bawa spray juga, bawa apa namanya? Simut juga. Itu bisa dipakai dan itu halal karena memang tercantum di aplikasi mereka bisa. Jadi mungkin kalau misalnya ada ya kalau misalnya di hotelnya bintang 3 atau bintang 4 kalau 6 orang itu kan nanggung ya berarti kita harus pesan kamar 2 untuk yang ya minimal yang triple ya kalau mau 2 kamar itu biayanya malah jatuhnya lebih besar daripada hotel bintang 5 kita cuma pesan 1 kamar tapi bisa buat rame-rame. Nah itu ya. Dan itu udah deket banget lagi jaraknya. Cuman memang kalau di situ paling kalau yang pesan hotel sendiri paling pilihannya hanya plus breakfast aja atau room only. Jadi gimana nih biar bisa makan sehari 3 kali ya kita kalau nggak masak sendiri atau beli ya. Gitu. Nah di sini juga ada apartemen atau dar. Ini kalau dar atau apartemen ini kita carinya via Airbnb ya. Jadi kalau misalnya kita rencananya cuma sebentar di sana ya mungkin sekitar 9 atau 12 hari mendingan kita pakainya sih hotel sih gitu. Tapi kalau lama misalnya kan tadi ada yang umurnya selama 1 bulan ya itu lebih rekomen pakai dar atau apartemen ya karena dia lebih murah dan kapasitasnya juga lebih banyak bisa sampai 6, 8 orang, 10 orang itu mungkin ada ya. Dan di situ di apartemen itu disediakan alat-alat memasak, kompor, mesin cuci dan segala macamnya jadi kita bisa masak sendiri ya. Dan biasanya bahan masakan tuh gampang didapat di sana gitu ya. Atau mau bawa frozen food dari sini juga bisa ya. Jadi biasanya ini untuk pilihan mereka yang mau umroh sama 1 bulan ke atas tuh ya pakai. Atau kalau di bulan Ramadan itu kan hotel itu susah banget dapatnya ya. Nah, bisa juga pakai ini. Soalnya kalau dar atau apartemen itu biasanya jaraknya lebih jauh dan mereka harus naik bis lagi atau minimal naik taksi ya. Gitu. Kemudian kalau beli itu gimana? Nah, ini banyak kok rekomendasi tempat makan ya. Bahkan ada juga nih kalau kita lihat apa namanya? Banner ya. Ini kita nginepnya di hotel mana? Kita bisa pesan ke hotel ini cateringnya. Ya dia melayani pengiriman gratis nih. Ada harganya ada yang 10 sar satu porsi ya. Namanya 10, 10, 15 sar ya. Dan ini segini itu porsinya bisa buat 2 orang loh ya gitu. Jadi kesannya kok mahal amat ya 10 sar itu kan kalau dikalikan 40.000 15 sar 60.000-an. Tapi ini bisa untuk 2 orang, 2 kali makan ya. Jadi misalnya kita nginepnya di hotel, misalnya di Grand Plaza, kita pesen cateringnya ke Hotel Odes Madinah gitu, itu boleh karena dia memang terbukanya. Pengiriman gratis juga ya bisa dipesan di sini atau kita mau beli di sini. Ini ada beberapa restoran Madinah yang rekomen ya sampai dikumpulin kayak gini. Ya, ini rekomen dari segi rasa dan harga ya. Nanti kalau misalnya ada yang butuh bisa saya kasih rekomendasi tempat makan di Madinah. Ini rekomendasi tempat makan di Mekah ya. Kalau mau jajan-jajannya beberapa udah saya cobain ya. Ya lumayan lah harganya ya. Ini biasanya nih yang belakang WC3-nya biasanya orang Indonesia yang jual ya. Mereka jual dibungkus-bungkus kayak gitu. Cuman kalau yang di belakang WC3 ini kalau saya bilang sih itu nasinya kayak sedikit ya kayak nasi kucing ya gitu ibaratnya jadi nggak terlalu banyak ya mending di restoran ini biarpun dia harganya nggak jauh beda ini juga harga
di yang belakang WC3 ini dia harganya sama dengan di restoran, tapi porsinya lebih banyak kan di restoran. Ya, jadi kadang-kadang mendingan saya beli yang di ini. Jadi kalau yang hotelnya jauh, kayak saya kemarin dapat hotelnya dibilang jauh banget. Kalau jadi gini, kalau Masjidil Haram ke hotel, kalau tarik garis lurus di map, itu keretanya dekat, 500 meter, 400 meter. Tapi mah kalau dijalanin, itu bolak-balik, bisa 1 kilometer. Itu bolak-balik lebih dari 1 kilometer kayaknya ya, gitu. Nah, itu soalnya perjalanan nanya konturnya Mekah kan seperti itu ya. Naik turun. Nah, kalau dapat yang ditanjakan, waduh lumayan. Nah, jadi kadang-kadang bikin saya males balik ke hotel, mau makan siang, mau makan malam, udahlah saya jajan aja. Karena ini kan biasanya di seberangnya Masjidil Haram Zamzam Tower itu banyak tempat makanan di situ. Jadi daripada saya balik ke hotel, mendingan saya di masjid, saya makannya di sini aja gitu. Jadi nggak bolak-balik saya ke masjid lagi. Hemat tenaga lah, mendingan tenaganya buat ibadah di masjid. Nah, jadi makanya mendingan saya jajan gitu waktu itu. Padahal saya dapat makan di hotel juga, tapi daripada saya nyampe-nyampein, mendingan saya makan di sini aja. Ini bisa gini berdua sama suami saya udah kenyang ya. Ya, kadang-kadang malah masih ada sisa, saya bawa lagi ke hotel. Kalau nasi mandi dan sebagainya itu 15 real, itu bisa buat 3 orang. Banyak soalnya. Ya, porsinya porsi besar. Porsinya orang Arab segitu sebetulnya. Tapi buat kita bisa buat makan 3 orang. Ya, jadi cukup beli satu satu aja, bisa buat makan sampai kenyang. Ya. Kemudian, nah ini kita bicara tentang transportasi. Kalau yang udah uh, visanya plus bus, kalau yang rombongan besar tadi ya yang grup itu biasanya udah include. Tapi kalau yang rombongan kecil nih kita bisa rental ya. Di sana banyak macam-macam rental, ada Haramain Transport ya. Haramain Transport ya, ini ada harga-harganya, ini contoh aja ya gitu. Dia udah nyantumin ini di webnya ya. Sudah mencantumkan harga kalau dari Mekah ke Mekah Hotel ke Madinah Hotel, misalnya kalau pakai High Ace gitu kan. Ini harganya ada yang di 600. Ini juga harga-harga itu kadang-kadang tergantung season ya. Kalau lagi peak season, lagi holiday kayak gitu tuh biasanya dia lebih mahal ya, bisa sampai 700 segala macam ya. Jadi kita harus pilih-pilih waktu juga kalau budgetnya press banget ya, kita pilih di waktu-waktu yang sepi biar lebih budget hotelnya lebih murah, transportnya lebih murah, tiketnya juga biasanya lebih murah. Nah, kalau di waktu-waktu yang sepi umroh, biarpun dikata mana ada sih umroh tuh sepi, ya, ada nggak mungkin sepi banget sih, tapi pasti ada dia yang paling paling rendah jumlah kunjungan ke sananya tuh di bulan-bulan tertentu biasanya ya. Nah, kemudian ada dari Madinah Hotel dan sebagainya ya, ini tergantung mobilnya kapasitasnya sesuai yang kita butuhkan. Kalau kita cuman berempat kita bisa naik yang Camry, pesennya lebih murah ya, berempat taksinya. Dan di sana mobilnya bagus-bagus ya, mobil-mobil terbaru semua gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita butuhnya ya kita berenam ya, kita bisa pakai yang Hyundai atau pakai Innova. Kita ternyata sekitar 8 orang atau 9 orang, kita bisa pakai Hi-S ya. Jadi nanti dibagi, ternyata kita bersembilan, dibagi, kita patungan 600 ini dibagi 9 orang biasanya gitu. Jadi sharing transport kan. Kalau rombongan sendirinya ada segitu, atau kadang-kadang ngajakin rombongan lain, yuk barengan yuk, misalnya mau ke Taif yuk gitu. Bareng yuk kita sharing transport, bisa. Biasanya ketemu itu biasanya sesama jamaah umroh mandiri ya. Ini salah satu provider transport. Ini juga ada di Instagram ya, lengkap yang harganya. Ada beberapa sih yang rekomend, ini contoh-contoh aja ya. Kemudian, nah ini dia kalau mau pakai taksi juga boleh. Kalau misalnya kita mau keliling-keliling di Madinah atau di Mekah, ya city tour aja, ya kita bisa pakai taksi, ya nanti download aplikasinya aja. Ada Uber, Careem, Bolt, tinggal dibanding-bandingin aja harganya. Kalau kita mau pakai taksi tembak, saya nggak begitu rekomend sih, saya udah pernah nawar kemarin ya. Taksi tembak itu lumayan mahal ya. Begitu saya nggak bisa, kita terkendala bahasa buat nawar-nawar, karena kadang-kadang drivernya ada yang bisa bahasa Inggris, tapi ada juga yang bisanya bahasa Arab aja. Jadi saya mendingan pakai yang pasti-pasti aja nih. Misalnya kayak Uber itu udah keluar harganya kan, Careem itu juga sejenis Uber ya, Bolt itu juga, itu udah keluar harganya. Kita tinggal bandingin aja harga-harganya. Dan nggak perlu terlalu banyak komunikasi, tawar menawar itu kan udah ada harga soalnya di situ ya. Jadi kalau mau naik taksi bisa pakai ini. Careem ini juga ada sepedanya gitu, kalau mau nanti dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba kita bisa naik sepeda. Ya,
Kemudian ini ada HH Airtrain ya, Haramain. Kalau kita mau coba pakai kereta kayak kemarin saya juga ya disediakan bis, tapi pengen naik kereta ya udah beli. Tapi belinya harus jauh-jauh hari. Pesennya ya jauh-jauh hari karena sama seperti di Indonesia kalau kita pesen jauh-jauh hari harganya murah. Kalau pesennya on the spot pada saat hari H atau mendadak gitu, sehari sebelumnya itu harganya 2 sampai 3 kali lipat. Ya ini contoh bisa dari aplikasi bisa juga dari web ya. Ini contoh tampilan yang di webnya Haramain Transportnya ya yang ekspres. Nah, ini ada peraturannya ya. Ya kalau yang mau naik kereta ingat ini cuma boleh bawa 1 koper dan 1 handbag dan ini ada ukuran kopernya ya. Ini kalau lihat ukuran kopernya ini sama dengan koper tipe size 24 ya. Jadi jangan coba-coba lebih. Kalau misalnya saya bawanya yang size 26 atau 28 ya silahkan aja. Tapi kalau beruntung bisa lolos, kalau kena pemeriksaan ini nggak bisa berangkat sama kita. Dia ada tempatnya sendiri, dia dikirim pakai ekspedisi dan kita nggak tahu nyampainya kapan. Bisa juga kita duluan yang nyampe, koper kita belum nyampe-nyampe. Dan kita harus ngambil ke stasiun lagi ya gitu. Jadi dia nanti keluar seperti ini. Nih, peraturannya harus cuma boleh bawa ini. Dan memang kita sebenarnya nggak butuh banyak-banyak sih kalau berangkat mah cuma ini. Kalau saya sih lagi itu dari Jeddah ke Madinahnya yang pakai ya. Ini contoh harga dan jadwal ya. Jadi saya cuma ambil yang satu rute dari airport Jeddah ke Madinah ya. Jadwal-jadwalnya cukup banyak sampai jam 22 ya. Dan ini harganya kalau jauh-jauh hari masih di 138 sah. Ini ekonomi ya yang saya screenshot. 138 sehari itu sekitar 570-an ribu ya. Ini ya nanti bisa. Dan ini kalau kita mau naik Haramain Transport itu kita harus ngasih spare waktu minimal 3 jam jaraknya dari landing sampai dengan jadwal keberangkatan ini kereta. Soalnya apa? Kita mengantisipasi pesawat delay, kemudian imigrasi ramai, bagasi antri ya. Jadi itu yang harus kita antisipasi minimal 3 jam. Jadi kalau misalnya kita mau naik kereta jam 8 ya paling tidak kita landing di dini hari baru bisa naik kereta jam 8. Kalau ternyata kita jam 5 mau langsung naik jangan jam 5 nyampe ya landing, kita harus paling nggak ambil yang di jam keduanya gitu ya. Jadi harus pakai strategi juga, kalau nggak nanti tiketnya hangus, ternyata pesawat kita delay, tiket kereta jadi hangus karena kita nggak kekejar ya. Jadi harus minimal 3 jam jarak dari landing pesawat di Jeddah sampai dengan keberangkatan keretanya. Nah ini dia visa ya. Visa itu sebenarnya sekarang ada 2 macam. Sebenarnya semua visa bisa untuk umroh sih, tapi yang paling sering di Indonesia itu visa umroh ya. Saya jelasin dulu satu persatu. Visa umroh ini cuma berlaku 1 kali masuk ke Saudi ya, single entry, berlakunya selama 90 hari. Nah ini makanya saya bilang salah satu kelebihannya umroh mandiri karena sekarang visa itu berlaku 90 hari, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan di sana ya. Kemudian ini juga harganya juga tergantung ini visa only, ya benar-benar cuma visa atau visa umroh plus tasrehnya Raudoh ya. Atau visa umroh plus tasreh Raudoh dan Siskopatuh atau visa umroh tasreh Siskopatuh dan bus ya. Biaya kisarannya 150 sampai 130 dolar, 95 dolar tergantung dari ini ya yang dibeli apa aja gitu. Ini belinya di mana? Lewat provider PPIU ya. Kemudian, saya lupa tadi nyantumin. Ada juga nanti kita beli, kita juga harus pintar-pintar, kita harus ngecek ketika kita udah dapat visa, ini visanya asli atau tidak. Itu ada cara ngeceknya, saya lupa nyantumin di sini. Ya. Dan ini kalau misalnya sudah dapat jadwal, udah dapat hotel, kita baru apply visa. Jadi visa itu terakhir. Ya kita bisa nge-apply 1 bulan atau paling lama banget tuh, paling mepet banget tuh H-1 minggu lah. Ya, soalnya itu kadang-kadang ada yang 2-3 hari tergantung seasonnya ya. Kalau lagi rame, lagi antri visanya itu mungkin bisa sampai 1 minggu, tapi kalau lagi cepet dia hitungan jam jadi ya visa itu. Soalnya sekarang kan dia e-visa bentuknya ya, jadi tinggal print aja nanti. Nanti harus bisa cek caranya ini visa kita asli atau enggak itu untuk tahu ini providernya rekomend atau enggak. Soalnya banyak juga pemalsuan visa. Ya yang harus hati-hati, ini harus milih juga nih provider visanya yang terpercaya, yang amanah. Terus visa transit. Nah ini kalau misalnya ada yang mau umroh visa transit tuh biasanya mereka yang aduh mepet nih cuma punya cuti 2-3 hari
ya kita cuma 4 hari nih ke Mekah langsung, itu biayanya lebih murah, 350.000 udah termasuk, itu udah barengan maksudnya udah biasanya dia udah nempel ke tiket pesawatnya, dan ini khusus untuk tiket pesawat Saudi sama Finance yang dibeli via web ya, bukan lewat OTA. OTA itu online travel agent ya, kayak macam Traveloka dan sebagainya. Ini belinya sama apply visa-nya bisanya hanya 90 hari baru kebuka ya. Jadi ada aturan-aturannya yang harus tahu ya. Nah ini dia terakhir, yang paling penting adalah ya kita bekali diri dengan ilmu fikih umroh. Kalau yang sudah pernah mungkin sudah tahu sedikit banyak ya, tapi kalau yang belum pernah tetap bekali dengan ilmu. Ini rekomendasi dari saya sih ya, bisa ikutan HSI Mahazi atau download aplikasi Bekal Haji lengkap sesuai ini punya Ustadz Firanda ya nanti. Jadi situ saya baca tuh lengkap banget ya. Terus kalau mau lihat manasiknya bisa di sini ya, di YouTube ini rekomendasi saya ya. Kemudian sama ini nih, kalau udah di sana yang paling simpel ini saya biasanya pakainya ini. Soalnya di sini dia bukunya bisa digunting, cuman jadi 3 lembaran bolak-balik gitu bentuknya kayak leaflet gitu. Itu mudah banget, praktis banget. Ya, tapi sebaiknya memang kita sudah menghafalkan dulu di tanah air ya. Jadi di sana tinggal dibaca. Soalnya sebenarnya umrah itu nggak terlalu banyak bacaannya ya. Nah ini kalau misalnya masih bingung juga, bisa juga kita sewa mutawif ya. Kalau misalnya mau pakai pembimbing ibadah umroh. Kalau buat yang baru-baru sih rekomennya kita sewa mutawif dulu. Kalau sudah pernah, dia tinggal mendalami lagi, menghafalkan lagi ya. Ini biayanya kalau untuk umrohnya doang ya, biasanya kalau mutawif, kalau umroh mandiri tuh kita cuma pas umroh wajib aja itu kisaran 200 sampai 300 real per hari. Jadi pas prosesi umrohnya aja ya, kita sewanya. Selepas dari situ ya udah kita mandiri aja kesana kemari sendiri gitu. Terus kalau misalnya mau ada tambahan, pengen nih masuk Raudoh lagi, bisa juga download Raudoh ya, daftar Raudoh via aplikasi Nusuk, jadi harus download juga ini ya. Caranya seperti ini. Gratis ya kalau Tasrih Raudah via Nusuk, tapi hanya berlaku 1 kali dalam 1 tahun peraturan terbarunya ya. Jadi kita nanti udah dapat tasrih dari visa, tasrih Raudah, terus kalau pengen masuk lagi yang gratis ini tasrih Raudah bisa. Biasanya kalau yang nggak mau beli lewat visa, mereka pakainya tasrih Raudah yang gratis via Nusuk. Kalau lewat visa tuh kita bayar sebetulnya. Kurang lebih 25 SAR sih udah masuk ke dalam visanya ya. Nah ini caranya kalau pengen masuk 2 kali ya. Tasrih Raudah via Nusuk, bisa download dulu aplikasinya, pilih bahasa, pilih new user dan sebagainya ya, nanti bisa diikutin aja langkah-langkahnya di sini ya. Nah, yang jelas begitu kita udah dapat jadwal, ini sama aja kayak M-Paspor, kita lihat dulu nih untuk 1 minggu ke depan H-7 ya, kita misalnya berangkatnya di Madinah di itinerary tanggal sekian, H-7 kita udah buka lihat kuotanya, dan itu biasa dibuka hari Jumat ya kuotanya Nusuk untuk Raudoh ya. Di hari Jumat. Kalau di Indonesia tuh waktunya ada maghrib, kalau di sana mungkin sekitar jam 1, jam 2 ya. Jadi pokoknya kalau di Indonesia itu sebelum maghrib tuh udah bolak-balik dibukain aja nusuknya. Ya. Kemudian kalau udah dapat jadwal, di sana antri banget ya, datangnya tuh 1 jam sebelum jadwal. Kalau lewat kita udah angus. Ya. Terus kalau pas diperiksa sama askar, itu aplikasi harus dibuka. Ya, nggak boleh dari screenshotan atau dari video. Jadi nggak bisa dicurangin ya. Misalnya kita pengen masuk aja pakai screenshotan punya temen deh, nggak bisa. Atau dari video punya temen, nggak bisa. Ya, seperti itu. Baik, ini kalau misalnya mau belajar manasik umroh yang sesuai sunnah, ya Anda bisa dilihat sendiri. Nggak saya setel ya, karena waktunya takutnya sudah mepet. Dan ini daftar pustakanya. Nah, ini sudah selesai. Nah, semoga semua di sini dimudahkan menunaikan ibadah haji maupun umroh ya. Baik itu entah silahkan jika cocok dengan travel, jika ingin mencoba mandiri juga silahkan nanti bisa belajar lagi lebih lanjut dengan saya ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Umi atas ilmunya yang sangat luar biasa, membuka wawasan kita. Ini sesi selanjutnya izin untuk diskusi ya Umi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Izin saya bacakan.
Yang pertama, dari Mbak Tresna. Bismillah, izin bertanya, Bu, kalau untuk keperluan manasik umroh itu apakah mandiri juga? Mohon dibantu dijawab, Umi. Maksudnya manasik umroh yang ininya, manasik hajinya, manasik eh ya kita harus belajar juga secara mandiri. Tapi kalau misalnya di sananya mau pakai mutawif bisa, yang tadi saya bilang itu. Kita bisa sewa mutawif, nanti mutawifnya yang bimbing gitu, yang pas umrohnya aja. Tapi kita udah belajar dulu dari Indonesia. Dan tadi saya sudah sebutkan sumber-sumbernya maupun videonya, itu bisa untuk kita pelajari. Ya, nanti di sana bisa pakai mutawif. Biasanya kalau mau mutawifnya apa nanti bisa saya kasih untuk ininya apa namanya, untuk yang rekomend mutawifnya siapa aja gitu. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya ada yang raise hand ini Mbak Desi Aryani. Silahkan open mic Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Umi Indah. Ya, salam kenal. Salam sehat, dirahmati Allah. Terima kasih ilmunya yang benar-benar sangat bermanfaat ya Umi ya. Iya. Jadi bertanya Umi, ada nggak Umi nanti grup untuk umroh mandiri yang dibuat Umi gitu? Maksudnya kalau memang kami mau umroh gitu, memudahkan untuk umroh mandiri, ada kelompoknya gitu loh Umi. Kalau saya sih nggak punya grupnya ya, cuman saya juga biasanya gabung di grup-grup atau di komunitas-komunitas umroh mandiri itu juga lumayan banyak ya. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau link-link grupnya nanti saya kasih aja. Tapi kalau saya pribadi sih nggak punya grupnya gitu. Jadi kadang-kadang tahu tiket promonya dari mana, di-share juga di grup itu. Kadang nyari sendiri, kadang di-share juga. Oh ini ada promo nih gitu. Makanya tadi saya bilang akhirnya kok jadi rombongan ya karena ternyata banyak yang apply tiket tersebut, banyak yang beli gitu. Terus kita ngebentuk rombongan aja yang beli tanggal sekian yuk gabung gitu kan akhirnya jadi gitu. Nah, grup WA-nya itu dadakan, grup WA yang rombongannya itu yang udah pada beli baru bikin grup WA gitu. Tapi kalau misalnya di komunitas tuh biasanya ada dia grup-grup WA umroh mandiri, Telegram tuh ada gitu. Jadi kadang-kadang infonya di situ. Cuman memang prinsipnya kalau umroh mandiri itu memang harus banyak belajar, banyak baca gitu. Seperti itu sih. Karena kan kita memang sebenarnya saya yakin sih sebagai mayoritas yang pengen umroh mandiri itu kaitannya dengan budget soalnya gitu ya. Kita punya budget ternyata cuma bisa sendiri. Sebenarnya kalau perempuan kan lebih baik dengan mahram ya gitu. Jadi gimana nih biar biaya segini bisa berangkat berdua nih dengan suami gitu. Jadi mikir-mikirnya kan ke situ. Atau ada juga yang punya cita-cita, aduh karena manfaatnya banyak banget nih umroh nih gitu. Gimana caranya biar bisa berangkat sesering mungkin ya minimal setahun sekali. Ya itu caranya tadi. Ya umroh mandiri gitu. Kalau dengan umroh mandiri biaya travel segitu bisa untuk 2 orang gitu. Jadi kita bisa berangkat lagi. Jadi kita sebenarnya bukan niatnya bakhil ya kalau misalnya ngepres budget tuh bukan, tapi tujuannya kita gimana caranya kita bisa menghemat biaya untuk bisa datang kembali sebenarnya seperti itu sih ya lebih ke arah situ kira-kira gitu ya Mbak Desi. Iya, makasih Umi. Berarti nanti mohon di-share kalau ada link apa namanya untuk komunitas umroh mandiri. Iya Kalau yang belum pernah kan memang dari penjelasan tadi ada sih terbesit. Alhamdulillah sudah pernah umroh gitu, tapi lewat travel agent. Nah, iya kalau dilihat budgetnya lumayan juga gitu kalau untuk apalagi satu keluarga gitu kan. Kalau travel agent sekarang di atas 30 mungkin untuk satu orang ya Mi ya. iya Kalau betul. itu 4 dikali tadi budget yang Umi bilang 20 berarti sekitar 60 juta, 80-an gitu kan. Jadi Ya. memang benar-benar ekonomis. Cuman kalau dilihat kayaknya agak-agak ribet kalau yang belum belum pernah sama sekali kalau apa namanya nggak ada komunitas gitu loh Mi. Kalau misalnya Ya, ada komunitas kita bisa bareng kan bisa betul. Bisa ya sharing ya. ya Jadi bisa kalau yang mandiri itu memang biasanya minimal 4 pack. Kalau yang lebih private ya minimal 4 pack itu kelihatannya soalnya dengan kalau transport kayak taksi tadi kan sebenarnya 4 orang ya kapasitas taksi. Kalau yang Camry tadi itu. Kemudian kalau hotel itu kan quadruple 4 tuh cukup ya. Biasanya kelipatan 4 tuh bagusnya. Tapi memang eh, ya kalau dibilang ribet mungkin buat sebagian orang ribet ya. Tapi kalau buat saya pribadi kalau yang biasa traveling sekitar Indonesia kan kita mesen hotel sendiri juga kan lewat aplikasi ya.
kita mesen transport misalnya kayak pesen kereta dan sebagainya, kita juga mesennya seringnya online juga lewat aplikasi gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Kita mau naik Grab gitu kan, GrabCar atau GoCar juga sama kayak kita pesan Uber di sana gitu. Jadi sebetulnya sama aja gitu, yang ada di Indonesia dengan yang di sana tuh sama gitu. Bedanya kita semuanya pemesanannya via online. Jadi kita nggak pesen di sana sama sekali, kita udah siap dari Indonesia semua gitu. Kita tinggal ngejalanin aja gitu. Ya kalau masalah kita bawa koper sendiri sama juga, kita kalau pergi-pergi di daerah sekitar Indonesia juga kan kita bawa-bawa koper kita sendiri, tas kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kalau buat saya pribadi sih begitu, sama aja gitu. Cuman memang kalau lewat travel, enaknya kita emang tinggal duduk manis aja gitu. Nggak ngurusin yang kayak gitu-gituan gitu. Udah kita duduk manis, udah selesai. Nyampe di tujuan gitu sih bedanya. Ya. Makasih banyak Umi ilmunya. Mudah-mudahan Iya, selalu sama-sama. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya dari Mbak Anamila, Bu Bidan Indah izin bertanya. Terkait umroh dengan dua tujuan, misal umroh mandiri, ingin ke Mesir, Turki, dan sebagainya, sebaiknya untuk perjalanan ibadah apakah tidak masalah? Mengurangi niat ibadah atau tidak gitu ya, jika dibarengi dengan perjalanan wisata. Kemudian terkait visa transit. Mungkin bisa jadi tambahan informasi, ada pengalaman kakak ipar menggunakan umroh mandiri namun transit pulang pergi di Malaysia, kekurangannya dari sisi bagasi. Saat dari Malaysia ke Indonesia ternyata terbatas bagasinya, jadi harus menambah biaya bagasi tambahan. Mungkin perlu dipastikan detail-detail seperti ini jika akan menggunakan visa transit. Semoga Allah mudahkan niat menuju Baitullah. Silahkan Umi. Iya, jadi ini jatuhnya umroh plus ya sebetulnya kalau misalnya pengen ke Mesir, Turki dan sebagainya. Kalau tidak mengurangi niat ibadah sih ya. Jadi sebetulnya kan seringnya kalau misalnya yang plus itu, dulu juga saya mikirnya gini, aduh ngapain lah saya jalan-jalan ke sana, orang saya niatnya mau umrah doang gitu ya, umrah pertama kali saya plus Turki. Tapi pas saya belajar tentang tiket pesawat, jadi sebenarnya kayak bukan niat sengaja, ternyata memang ada promo tiket pesawat itu ya, yang memang harus ke negara lain, tujuannya negara lain gitu ya, kayak ke Turki gitu kan, terus baru balik ke Jeddah gitu kan, PP. Jadi kan otomatis di Turki kita nggak perlu visa gitu ya. Kita nggak perlu visa. Jadi kalau misalnya kita baru nyampe Turki langsung balik lagi ke Jeddah untuk umrah itu kan capek ya. Paling tidak kita beberapa hari dulu di sana istirahat ya, kalau mau ekspor silahkan, itu tidak mengurangi ibadah kok ya gitu. Itu kan sebenarnya karena ada juga yaitu seringnya memang tiket promonya memang paling banyak murahnya itu ke Turki duluan gitu munculnya gitu. Kalau misalnya kita lagi ngeliat wah Turki lagi nih yang murah nih gitu ya, mau nggak mau ya udahlah ambil gitu. Jadi kayak sekalian sih sebenarnya, tapi sebenarnya kita nggak ada niat awal pengen umroh plus, cuman pas ngeliat tiket pesawat tuh emang kebanyakan murah, muncul promonya yang plus Turki. Jadi kita memang harus ke Turki dulu, baru dari Turki kita ke Jeddah gitu kan. Jadi biasanya kan jalurnya Jakarta Jakarta, transit Jeddah, terus Istanbul ya. Kita stay dulu di Istanbul berapa hari, baru kita balik ke Jeddah. Nah, itu baru kita bisa itu mau ke Makkah atau ke Madinah. Nah, pulangnya dari Jeddah ke Jakarta gitu. Kemudian kemarin juga sempat muncul promo nih, Mesir. Lebih murah nih tiket promo ya, tiket umroh yang lewat Mesir. Cuman banyak yang nggak ambil, soalnya kalau di Mesir itu visanya susah. Beda dengan Turki yang bebas visa, kita nggak perlu bikin. Jadi nggak keluar biaya lagi gitu kan. Kemudian jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya orang mikirnya nggak tahu itu apa sih jalan jauh segala, umroh ya umroh aja segala macam, ternyata begitu tiketnya memang seperti itu, tiket promonya ngarahinnya ke situ dulu gitu. Jadi mau nggak mau kita jadi eksplor negara lain juga, jadi kita bisa lihat sejarah-sejarah Islam yang ada di situ kan, kita juga bisa sekalian itu ya, mempelajari sejarah-sejarah Islam yang ada di Turki, di Mesir dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau untuk niat ibadahnya sih nggak masalah gitu ya. Memang kebanyakan itu juga di Saudi juga kita kebanyakan jalan-jalannya daripada umroh. Umrohnya kan cuma 3 jam, 4 jam gitu. Sisanya apa? Ibadah atau jalan-jalan gitu. Ya, karena memang dibentuknya
Kalau tiket itu kalau ngeliat itu dia udah punya tanggal berangkat, tanggal pulang itu udah mereka setting. Ada yang udah ada yang 5 hari, 6 hari, 9 hari gitu. Jadi umrohnya sendiri cuman hitungan hari. Jadi kalau misalnya ada umroh visa transit langsung ke Mekah itu kekejar udah 4 hari cukup. Kalau cuma ke Mekah aja umrohnya kan cuma berapa jam doang. Sisanya udah kita cuma ibadah aja gitu. Ya sholat, tawaf, sunnah dan sebagainya gitu. Ya. Kalau visa transit, nah ya ini visa transit ini macam-macam ya kan. Nah, dia ada yang POE, ada yang visa transit. Memang kita harus lihat tadi yang saya bilang di maskapainya nih. Kalau maskapainya Saudi ya dia biasanya Saudi juga punya 4 macam tiket. Ada yang non bagasi. Nah, itu ya kejelian kita melihat tiket promo. Bagasi harus kita lihat. Ada yang dapat bagasi 1 kali 23 kilo, ada yang dapat bagasi 2 kali 23 kilo. Kejeliannya di situ. Kalau ternyata sebenarnya kita bagasinya cuma dapatnya sekian, tapi kita over. Ya, kita harus bayar. Gitu. Beli bagasi. Ya. Jadi makanya kalau saya juga kalau umroh tuh bawa timbangan bagasi. Biar nggak over gitu kan. Jadi kalau over pasti nambah. Atau kalau misalnya ada, misalnya kayak Zam-Zam nih, bangsanya pesawat LCC kayak Air Asia kan kebanyakan dari Malaysia ya. Itu bisa nggak tuh hari Zam-Zam masuk atau dia dihitung bagasi? Ternyata bisa. Air Asia bisa. Jadi kalau Zam-Zam itu free bagasi, nggak dihitung dengan bagasi itu bisa. Gitu misalnya ya. Jadi kalau untuk visa transit ini karena saya juga belum pernah nyoba, cuman saya dengar-dengar dari teman-teman yang lain sih, lihat lagi di tiketnya, bagasinya dapatnya berapa, atau dapat nggak sih sebetulnya bagasi gitu. Harus cek di tiketnya, jeli membaca tiket makanya. Kalau promo itu harus dilihat fasilitasnya apa aja di tiket gitu. Ya tadi saya ngajarin, oh ini ada yang LCC, ada yang full service, dia fasilitasnya apa aja gitu ya. Jadi harus dibaca dengan detail kalau promo itu ya. Atau kalau visa transit juga sama seperti itu. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya dari Bu Arti, Assalamualaikum, izin bertanya, untuk yang masak mandiri biasanya apa yang perlu dibawa untuk aman di screening bandara? Terima kasih. Ya Magicom bisa, Magicom Travel ya, itu bisa. Jadi Magicom kan bisa buat masak nasi, bisa buat nyayur ya. Bisa juga kalau misalnya menggoreng dengan minyak yang banyak juga bisa dipakai. Magicom bisa. Di bagasi ya naruhnya ya. Atau kalau kita di apartemen tuh udah disiapin misalnya peralatan masaknya. Gitu. Kalau misalnya mau lama pengen masak sendiri di apartemen tuh udah disiapkan peralatan masaknya lengkap. Kalau mau beli sendiri ya paling Magicom yang bisa yaitu bisa masak nasi, bisa nyayur, bisa macam-macam gitu ya. Ada juga yang bawa wajan kecil, tapi nggak apa-apa sih kalau di bagasi ya nggak masalah. Yang traveling aja khusus untuk traveling, nanti banyak kok di Shopee dan sebagainya itu alat masak traveling gitu ya, yang bisa masuk bagasi. Ya Baik, masih belum familiar ya sama aplikasinya, memang masih kalau masih baru bisa ya. Tadi makanya saya kasih itu nama-nama aplikasinya gitu, eh, dipelajari aja gitu ya. Nanti kalau misalnya nanti insya Allah memang enaknya belajar sambil mempraktekkan gitu. Yang paling penting itu aja dulu deh, punya paspor. Nanti suatu hari ada promo tiket di share atau mungkin kalau promonya viral banget bisa tuh muncul. Atau kalau nggak viral banget ya biasanya banyak sih kalau di Facebook itu di grup backpacker internasional. Ya saya cuma mampir ke situ doang kalau Facebook, kalau lihat-lihat promo. Terus kalau ya banyak kan di ini grup-grup komunitas umroh mandiri sih itu yang muncul promo-promo info-infonya. Nanti banyak yang bantuin kok di grup-grup itu karena mereka juga sama-sama belajar gitu kan. Kita semua sama-sama belajar, tapi kita yang penting udah tahu, oh sebenarnya sama aja kayak di Indonesia kalau mau pergi kemanapun pesen-pesen online gitu kan. Bahkan ada juga yang kayak GoFood, GrabFood itu di sini juga ada namanya aplikasinya Station Hunger. Jadi kita bisa pesan juga di situ makanan diantar gitu juga bisa.
Jadi sama yang ada di Indonesia, di sana juga semuanya ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah ya, seperti itu. Baik, sudah cukup ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Umi. Ya, Nanti akan ada yang bertanya di grup Bumil Ayo Ngaji, dari kami panitia izin meneruskan ke Umi Indah gitu, di luar waktu ini mungkin apa berkenan Umi? boleh silakan Mbak, nggak apa-apa. Ya, saya harapannya semoga semuanya bisa berangkat umroh, haji ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini yang punya budget terbatas jadi bisa berangkat ya kan, kadang-kadang mikirnya di budget ya, yang tadinya cuma bisa punya dana satu orang bisa berangkat berdua sama suaminya gitu kan, atau pengen berangkat bareng sekeluarga gitu. Biasanya rata-rata motivasinya aduh pengen bawa keluarga besar nih, anak-anak nih gitu, makanya pada belajar umroh mandiri akhirnya karena ngepres budgetnya di situ. Sama saya juga begitu belajar, saya pengen bawa nih anak-anak nih sambil nabung, sambil nunggu momen kapan muncul lagi nih. Kalau sekarang belum ada hilal-hilal tiket promonya ya. Cuman tadi saya bilang langsung aja kalau misalnya ada promo budgetnya. Penting punya duit buat tiket gitu aja, buat beli tiket dulu. Nanti berangkatnya 6 bulan atau setahun ke depan nggak masalah gitu. Ya duit tiket itu ya per orang paling nggak siapin aja budget 10 juta untuk tiketnya doang gitu ya. Sisanya sambil nabung lagi gitu. Dan insya Allah Allah mampukan sih kalau misalnya kita udah tiket udah di tangan. Soalnya teman-teman banyak yang pengalaman kayak gitu, mereka cuma punya duit tiket doang gitu. Pas ada promo ada duitnya buat tiket doang nih, ya udah beli aja. Makanya dibilang lebih baik nyesal membeli daripada nyesal tidak membeli gitu. Tiba-tiba Allah bisa buat biayanya di sana, hotelnya, makannya dan segala macam. Itu kekuasaan Allah sih ya. Jadi nggak bisa pakai hitung-hitungan logika kita lah manusia ya gitu. Kalau misalnya kita udah niat, yakin step by stepnya kita jalanin. Makanya tadi kalau saya bilang persiapannya dari buat paspor dulu, paspor udah jadi siap-siap. Ya mungkin ada info-info tiket. Ya kalau misalnya nanti sambil belajar aja bisa kok gitu. Biarpun belum pernah juga, yang penting nebeng ke yang sudah pernah gitu loh. Paling enggak dia yang akan ngarahin nanti. Biasanya gitu sih. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Umi Indah atas materi yang luar biasa. Masya Allah beberapa poin yang bisa kita garis bawahi bersama. Ibadah umrah mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Umrah sebagai sarana haji yang bernilai jihad fisik dan harta. Umrah mandiri ini legal secara undang-undang. Persiapan umrah mandiri itu paspor, hunting tiket pesawat, hotel, apartemen, agenda kegiatan perjalanan, dan visa. Semoga ilmu yang diberikan Umi Indah menjadi amal jariah yang tak terputus. Semoga Allah beri kita semua kemudahan, kesehatan, dan kecukupan rezeki untuk Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Izin saya membagikan sedikit pengumuman dalam menyambut Bumil Ayo Ngaji spesial Ramadan. Kita membuka sponsorship dan donasi. Sponsorship dapat berupa dana maupun produk yang akan ditayangkan dan disebutkan di setiap kegiatan kajian Ramadan. Dan produknya akan diberikan sebagai hadiah giveaway saat kajian berlangsung. Untuk donasi ditujukan untuk saudara-saudari kita di Palestina yang akan disalurkan melalui lembaga terpercaya. Dan yang terakhir ada pre-love perlengkapan ibu dan bayi untuk disalurkan kepada ibu dan bayi yang membutuhkan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi panitia atau nomor saya di 0812299444422. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah terlewati. Jazakumullah khairan kasiron kepada Umi Indah khususnya yang telah menambah wawasan kita semua pada pagi hari ini dan semua ibu-ibu yang telah menyimak acara ini sampai selesai. Semoga Allah jaga iman dan semangat kita untuk terus menimba ilmu dan semoga Allah juga selalu memudahkan untuk menerapkannya juga sehingga manfaatnya tidak hanya kita dapatkan untuk dunia tapi juga di akhirat. Saya selaku MC pada pagi hari ini mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kami tutup Umi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih.